Alhamdulillahilladzi a'adana lil imani wal islam wassalamati wal iman Rabbi wa Rabbuna Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim wa 'ammim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man ja'a batnuhu 'azamat fikratuhu wa faddana qalbuhu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jumat Masjid Al-Bina yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengaminkan apa yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir oleh DKM Masjid Al-Bina kita. Tak lain dan tak bukan, kita pun seraya mengucap, man ahsana ilaikum fakafiru. Jika ada orang baik dengan kita, Rasul mengajarkan balaslah kebaikan itu dengan setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita membalas kebaikannya? Faqul jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Katakanlah, segala lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala untukmu atas segala jerih payah servis excellent Masjid Al-Bina kepada kita semua jamaah, sehingga kita ditemani hingga akhir-akhir detik-detik Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lain dan tak bukan, jika orangnya tak ada, fad'u lahu, doakan mereka. Maka syukur yang terbaik di sisi Allah adalah bagaimana kita mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dengan sesama manusia saja sungkan, sulit, susah keluar dari lidahnya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Iya, betul dia itu driver kita. Iya, betul dia itu asisten rumah tangga kita. Iya, betul dia itu security kita. Iya, betul dia itu antar jemput anak kita. Tapi atas wasilah dan izin Allah lah, Allah masih berikan karunia dan kebaikan kepada keluarga kita. Maka mudah-mudahan semua yang sudah diberikan tentunya menjadi amal soleh yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun yang berjasa atas Masjid Al-Bina ini, minhumul lahik wa minhumus sabiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Seperti doa-doa kita malam hari di Ramadan kita,
dikumpulkan bersama para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, dikumpulkan bersama para nabi, para orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, dan terus mendapatkan nikmat-nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala ila yaumi yub'atsun, sampai akhirnya the last day of the world kita semua akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka suka tidak suka, langsung tidak langsung, mau tidak mau, Ramadan memberikan implikasi luar biasa kepada kita. Sehingga terbangunlah dua dimensi dalam tubuh kita. Satu dimensi membawa kita kepada satu kefanaan, dan satu dimensi lain membawa kita kepada kekekalan dan keabadian. Dua dimensi ini seraya berseberangan, tidak berdampingan. Yang satu mendorong kita terhempas jauh menuju yang kita tidak sadar itu adalah fana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu mendorong kita untuk tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu yang pertama kita sebut dengan dimensi jasadiyah, dan satu yang terakhir kita sebut dengan dimensi ruhiyah. Maka pantas kemudian kalau Ibn al-Arabi, seorang filosof, menyatakan bahwa as-siyam, implikasi puasa adalah al-wusul bainal abdi war rabbi, titik temu antara seorang hamba dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaknai Ramadan itu adalah titik temu seorang hamba dengan sang pencipta, tentunya bukan jasad, akan tetapi ruh kita. Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam dua kitabnya yang fenomenal menuliskan, salah satunya diantaranya ada kitab tafsir Ibnu Katsir yang sering kita baca. Kitab yang kedua disebutkan ada Al-Bidayah wan Nihayah, awal dan akhir kehidupan. Abul Fida Ismail bercerita tentang Sayyidil Awwalin, Khalifatul Ula fil Ardh, pemimpin pertama di muka bumi ini, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Beliau tuliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika penyesalan, ketika penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada talaqi, bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertemuan ini adalah pertemuan ruhiyah. Dan kita tentunya meyakini bahwa ketika jasadiyah, dorongan itu semakin di depan, maka kita akan lupa apa dan bagaimana dari apa yang kita lakukan selama Ramadan kita. Maka pantas kemudian Rasul mengingatkan hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, puncak umur hambaku antara 60 dan 70 tahun. Maka kita bisa melihat kalau hari ini umur kita 59 tahun, 11 bulan 29 hari, itu artinya esok kesempatan terakhir kita untuk saling memaafkan. Ataupun umurnya hari ini 69 tahun 11 bulan 29 hari, maka zikir, tasbih, tahlil, tahmid adalah yang harus kita bayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya dimensi kedua datang kepada kita. Dimensi pertama jelas Allah sudah sampaikan dalam surat Shad ayat 70.
Ketika para malaikat kemudian bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, bagaimana mungkin makhluk yang namanya manusia itu diciptakan sedangkan dia adalah seorang makhluk yang kemudian ataj'alu fiha, yang fungsinya adalah may yufsidu fiha, seringkali merusak, seringkali menjadi provokator, dan seringkali menjadi ketidaknyamanan satu sama lain, bahkan wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Maka Allah sampaikan, aku ciptakan dia min tin, dari tanah, maka kita akan masing-masing kembali kepada tanah. Andailah Allah tidak meneruskan di ayat 72-nya, wa nafkha fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh ke dalamnya, kita tak jadi apa-apa. Maka esok dan lusa biasanya jalan kembali macet. Hari ini lengang sekali, tapi 2 hari ke depan pekuburan akan begitu ramai dengan kendaraan, dan orang berbondong-bondong mendatangi orang yang tiada. Dulu mobil bisa parkir di sebelah pekuburan, lama-kelamaan mobil pun tak bisa masuk, hanya motor saja. Lama-kelamaan motor pun tak bisa masuk, hanya orang saja. Hari ini orang pun tak bisa masuk. Depan, belakang, kanan, kiri, semuanya batu nisan. Itu artinya orang mulai dikebumikan dengan satu liang lahat, istri dan suami. Suami wafat 20 tahun yang lalu, hari ini wafat, maka kemudian diletakkan dengan satu liang lahat oleh suaminya. Itulah kita kembali ke tanah. Lalu di mana dimensi kedua kita? Ruh kita. Maka Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun di ayat 100. Wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah tempatkan dimensi yang kekal abadi kita di tempat yang namanya alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai akhirnya in the last day of the world. Ketika itu tak ada lagi yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. CS kita, teman sekantor satu ruangan, itu nggak peduli lagi sama kita. Teman yang suka kapan dong kita bukber, hari itu sudah nggak kenal kita lah gitu. Orang tua, bapak dan ibu dengan anaknya tak lagi menghiraukan. Masing-masing yafirrul mar'u, menyelamatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib fa atasaddaqu wa akum minas salihin. Andai saja diberikan kesempatan ila ajalin qarib, bukan satu hari yang mungkin berbeda, bukan juga 1 jam, 1 menit, 1 detik, sesaat saja, agar kita menjadi fa'akum minas salihin. Sebelumnya fa'atasaddaqu, kita bersedekah dan menjadi orang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan cemari diri kita, jangan cemari jiwa kita setelah Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi Ramadanian, muslim yang musiman di Ramadan. Orang-orang baca Quran, kita baca Quran. Orang-orang tarawih, kita tarawih. Orang-orang itikaf, ikut itikaf. Orang-orang sahur on the road, ikut sahur on the road. Ramadanian, menjadi muslim yang musiman. Tapi bagaimana kita tidak mencemari diri kita, jiwa kita, dengan kun rabbaniyan, dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan itu berakhir menghilang dari kehidupan kita. Maka ulama menyepakati dorongan-dorongan yang berasal dari jasa dia ini akan memberikan dorongan-dorongan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Maka dorongan-dorongan yang ruhiyah
sesungguhnya mendorong kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dari kantor mau ke masjid, 5 menit dulu istirahat. Itu akan kelewatan 5 menit, 10 menit, 20 menit, dan akhirnya kita ketinggalan jamaah, bahkan mungkin tidak berangkat salat berjamaah. Begitupun yang lainnya, dorongan ini akan terus mencemari hidup kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dorongan ruhiyah lebih kuat daripada dorongan jasadiyah. Kenapa? Man ja'a batnuhu azamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Mereka yang ja'a batnuhu, tidak terlalu kenyang perutnya, kosong perutnya. Azumat fikratuhu, Allah cemerlangkan cara berpikirnya, sistematis keluar dari problematika hidupnya. Wa fatana qalbuhu, dan Allah cerdaskan hatinya. Bahkan Luqmanul Hakim itu memanggil anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, sini deh. Idza imtala'atil ma'idatu, kalau perut ini terlalu banyak isinya, qa'adatil a'dha'u 'alal ibadah, maka organ tubuh kita akan sangat sulit diajak untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi pesan Luqman ini mendorong kita agar tidak mencemari jiwa kita dengan dorongan-dorongan jasadiyah yang mungkin setelah Ramadan ini pelan-pelan kita melupakannya, dan akhirnya sirna amal kita selama sebulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengingatkan Abdullah al-Arba'ah. Ada Abdullah yang 4 yang viral sekali, yang namanya bisa kita ketemukan di kitab mana saja, dalam problematika apa saja. Ada namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Khalifah Amirul Mukminin. Yang kedua ada Abdullah bin Amr ibn As, anak mantan gubernur Mesir. Ada Abdullah bin Abbas, keponakan beliau, anak daripada mamang beliau. Dan Abdullah bin Hamzah. 4 orang ini Allah Rasul sampaikan, ma aqallas sawab wa ma aksara jawab. Ma aqallas sawab, Abdullah, tahu nggak kamu? Ma aqallas sawab, sungguh sedikit sekali orang-orang yang sawab, menjaga ibadah, puasa, tarawih, Qur'annya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang banyak adalah ma aksar jawab, yang banyak adalah mereka yang berlapar-lapar dahaga, tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan terakhir kita. Meskipun kita tak tahu apakah Allah panjangkan umur kita atau tidak, namun husnuzan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan setelahnya, sehingga kita mampu untuk membawa jiwa kita yang bersih ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala adad nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajma'in wa hasuna ulaika rafiqa wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in wal qail fima qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna minal 'abidin waj'alna minal faizin waj'alna minas salihin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin Allahumma ja'al ya Allah syahr Ramadan bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbuna Allah Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu lana mutaqabbala ya Allah ya Rabbal alamin Allahumma ya Allah Allahumma ja'alna fi syahr Ramadan mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban Allahumma fir lana dzunubana bi anfusina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Rabbana ya Allah sahil umurana wa umura masjidina hada ya Allah wa umura asatidatina wa umura masjidina hada ya Allah Masjid Al-Bina wa maktabina hada ya Allah GBK ya Allah ma'adamatis samawati wal ardh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah